Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling yang sudah dibagikan oleh dosen kami, yaitu dosen bimbingan dan konseling. Baiklah, saya atas nama Nurnila Apilov, Stambuk A401-19112. Perkenalkan, nama saya Purnamawati, Stambuk A401-19106. Perkenalkan, nama saya Nur Faizayas Ali, Stanbuk A401-19114. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwiningstia, Stambuk A401-19109. Perkenalkan, nama saya Akidah, Stambuk A401-19111. Perkenalkan, nama saya Radia Rahma, Stambuk A401-19108. Perkenalkan, nama saya Niko Mangrani, Stambuk A401-19107. Bimbingan klasik. Bimbingan klasik merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Adapun pendapat Komite for Children 1992 Akos 2007, layanan klasik merupakan bagian yang memiliki porsi terbesar dalam layanan bimbingan dan konseling, serta merupakan layanan yang efisien terutama dalam menangani masalah rasio, jumlah konselor yang tidak seimbang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah individu yang dilakukan secara bersama-samaan guna dapat memberikan peserta didik dalam menyusun rencana dan pengambilan keputusan yang tepat. Bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat profesional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi layanan bimbingan kelompok. Poin pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling, membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, atau potensinya dan lingkungannya, atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Selanjutnya, poin yang terakhir, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asas layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan perpecahan masalah yang dimaksud. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga yaitu asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sedang atau sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda untuk dikonseling. Dia harus mendahulukan kepentingan klien bukan pada diri sendiri. Yang terakhir atau yang keempat yaitu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku baik ditinjau dari norma agama, norma hukum, negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah suatu proses atau pribadi dinamis terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari, dibina dalam suatu kelompok kecil yang mengungkapkan diri kepada semua anggota dan konselor, di mana komunikasi antar pribadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kebudayaan dan segala tujuan hidup. Ada dua teknik layanan konseling, yang pertama teknik umum, dan yang kedua adalah teknik permainan kelompok. Ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan konseling kelompok. Yang pertama itu melatih siswa agar berani bicara di hadapan orang banyak.
yaitu kita lebih terbiasa dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan satu individu yang lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan suatu tugas perkembangan pada setiap fase-fase perkembangannya. Yang kedua, melatih siswa dapat bertoleransi, yaitu menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita. Yang ketiga itu mengembangkan bakat dan minat masing-masing, yaitu agar seorang belajar sehingga di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminati mereka. Yang keempat, mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok, di mana menentukan masalah dilihat dari berbagai perspektif, yaitu mengumpulkan bukti dan satuan semua pemahaman. Dengan ini mereka bisa menuntaskan permasalahan mereka dengan pemahaman yang baru. Yang terakhir, melatih siswa untuk melakukan sharing dalam kelompok, yaitu siswa dilatih sehingga mempunyai peran penting untuk mengarahkan diri dalam mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang layanan konseling individu. Layanan konseling individu yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap seorang konseli. Tujuan konseling yang pertama yaitu sesuatu yang tidak disukai adanya, dan yang kedua sesuatu yang ingin dihilangkan, dan yang ketiga sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi layanan konseling individu. A. Fungsi pengentasan. Merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui pelayanan bimbingan dan konseling. B. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka pengembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. C. Fungsi pencegahan. Merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu. D. Fungsi advokasi, yaitu usaha bimbingan konseling untuk menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas konseling individu. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, kesukarelaan dan keterbukaan. Asas kesukarelaan yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik. Yang ketiga, keputusan diambil oleh konseling sendiri. Yang keempat, kekinian dan kegiatan. Asas kekinian adalah masalah yang akan berkembang menjadi masalah yang dirasakan masa lalu atau masalah yang akan dihadapinya di masa yang akan datang, hanya sebagai latar belakang timbulnya masalah. Asas kegiatan dalam proses bimbingan dan konseling kadang-kadang memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, karena bila tidak melakukan kegiatan tersebut, maka usaha bimbingan tidak memberikan hasil yang berarti. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan bimbingan harus mampu melakukan kegiatan tersebut, sedangkan konselor hanya berusaha mendorong agar peserta didik mampu melakukan kegiatan tersebut. Yang kelima, kenormatifan dan keahlian. Asas kenormatifan adalah usaha bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang ada.
yang ada sehari-hari. Jika masalah siswa adalah melanggar norma, maka konselor harus mengarahkan siswa ke norma yang berlaku. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.